Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Segala puji bagi Allah, senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku. Yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Darun Nikmah, tepatnya di Jalan Taman Lebak Bulus 4, Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, menarik apa yang menjadi pembahasan kita pada siang hari ini dalam Damai Indonesiaku, yaitu apa yang menjadi permasalahan kita semuanya, yaitu malas. Dengan sifat malas ini segala-galanya akan hancur, baik itu karir ataupun dunia pendidikan kita. Nah, seperti apakah solusi Islam dalam mengentas kemalasan ini? Insya Allah tema menarik ini akan dibahas oleh guru-guru kita, Kiai Haji Amir Faisal, kemudian juga Ustadz Syukri Albani, dan juga Ustazah Kotrun Nada Syatiri. Langsung saja pemirsa, kita simak nasihat dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Allah muliakan Ustadz Syukri, Ustazah Kotrun Nada, dan seluruh jamaah yang hadir pada hari ini, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One, dimanapun Anda berada. Ibu-ibu semangat, warna kerudungnya menunjukkan semangat, Masya Allah. Bapak-bapak semangat juga? Luar biasa. Kalau orang semangat berarti tidak malas. Seandainya ibu tadi di rumah bermalas-malasan datang ke sini, pasti ibu di rumah akan buang-buang waktu. Untungnya datang ke sini, ketemu langsung dengan kita para guru, maka di sini muncul semangat. Ini menunjukkan bahwa lingkungan membantu untuk kita menolak kemalasan. Betul? Nah, seringkali orang yang biasanya semangat karena teman-temannya mengajak bermalas-malasan, hidup di zona nyaman, main game, scrolling, nonton drakor, akhirnya yang seharusnya hari itu dia selesai 1 juz, dia tidak sempat lagi membaca Al-Quran. Betul? Nah, karena itu kita sepakat bahwa faktor lingkungan menentukan. Banyak orang menjadi rusak dari semangat bekerja, semangat menempuh karir, semangat belajar, semangat beribadah, tapi karena lingkungan merusak, akhirnya dia bermalas-malasan. Suami yang seharusnya berangkat kerja on time karena istri tidak mendukung di rumah, suami tidak ada yang mendorong, sering datang kantor terlambat, akhirnya suami dipecat dari pekerjaan karena bermalas-malasan. Faktor istri sangat membantu membuat seorang suami semangat bekerja. Betul, Bu? Betul. Wahai para suami, kau sebetulnya butuh istri untuk mendampingi, dan ingat, antara suami dan istri harus saling menyemangati. Rasulullah SAW selalu menjadi contoh bagi istrinya untuk selalu semangat sholat tahajud. Nabi bangun sholat tahajud, istri sedang tertidur, Nabi membangunkannya untuk sholat tahajud. Demikian juga bapak di rumah didik istri untuk semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran, kata bermalas-malasan banyak istilahnya. Yang pertama, kadang Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan malas itu dengan istilah al-kasal. Ketika Allah menggambarkan
orang-orang munafik, Allah mengatakan idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika dia datang waktu sholat, dia malas. Seharusnya sebelum azan sudah siap-siap wudu, mendengar azan dia jawab azan, selesai azan dia berdoa setelah azan. Ternyata azan nggak dijawab, doa nggak dibaca, sholat zuhurnya diakhir-akhirkan, dan kemudian didempet-dempetkan dengan sholat asar. Sekali wudu langsung kita gabung aja sholat zuhur dan asar. Ini termasuk ciri orang bermalas-malasan, dan ini termasuk ciri kemunafikan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Dibangunkan subuh oleh sang istri, bangun pak, sudah datang waktu sholat. Malas. Neraka loh pak, neraka kan nanti. Ini suami yang gak beres seperti ini. Dan ini termasuk ciri kemunafikan. Karenanya para ulama ketika membahas tentang penyakit-penyakit malas, mereka menyebutkan diantaranya adalah at-taswif, suka menunda-nunda. Itu ciri orang bermalas-malasan. Dalam ayat yang lain Allah menyebutkan tentang istilah orang bermalas-malasan dengan istilah futur. Futur artinya lemah semangat. Ketika Allah menggambarkan tentang para malaikat yang tidak pernah lelah, tidak pernah capek, tidak pernah menyerah untuk berzikir kepada Allah, Allah menyebutkan yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun. Para malaikat bertasbih kepada Allah siang dan malam dan tidak pernah futur, gak pernah merasa lelah. Nah, ini tiba-tiba tadinya sudah biasa baca Quran setiap hari 30 juz, tiba-tiba malas. Dulu one day one juz, sekarang gak merasa bersalah one day one juz. Ditinggalkan aja, lupa. Bahkan satu halaman pun baca Quran setiap hari udah gak sempat dan gak merasa bersalah. Ini namanya futur. Nah, ini istilah kedua. Ingat, pertama istilah apa? Kasal, malas. Yang kedua istilah futur, merasa lemah, lelah. Tadinya memakai jilbab, sudah menutup aurat, sudah cantik. Masya Allah, luar biasa, cantik banget. Tiba-tiba dia merasa kayaknya gak penting deh jilbab. Dibuka itu, dipertontonkan tuh aurat. Ini namanya futur. Istilah lain dalam Al-Quran, Allah menyebutkan istilah dengan al-wani, yaitu ketika Allah menggambarkan tentang Nabi Musa dan Harun, dan Nabi Harun untuk ketemu Fir'aun, Allah menyebutkan wala taniya fi dzikri, janganlah kamu bermalas-malasan untuk berzikir. Jadi banyak sekali. Dan ada istilah satu lagi, itsaqaltum ilal ard, dari kata sakil, merasa berat. Merasa berat baca Quran, merasa berat sholat, merasa berat berzikir, merasa berat berbuat baik kepada suami, merasa berat berbuat baik kepada istri, merasa berat bertemu anak sejenak untuk berikan motivasi. Ini semua adalah penyakit malas yang merusak tidak hanya tatanan kehidupan rumah tangga, tapi juga tatanan kehidupan sosial. Betapa bahayanya ketika bermalas-malasan ini menimpa seorang pemimpin sehingga dia lupa rakyatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, Masya Allah, terima kasih Ki Haji Amir Faisal yang telah membuka di segmen 1 ini betapa banyak sekali penyebab faktor dari malas itu, diantaranya lingkungan, kemudian orang-orang terdekat kita. Bahkan tadi dikatakan suatu sifat malas yaitu bagian daripada sifat yang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, di segmen berikut guru kita Ustaz Syukri Albani yang datang jauh-jauh dari Medan, Sumatera Utara nanti akan menyampaikan bagaimana sesungguhnya dampak negatif dari sifat malas itu dalam diri. Selengkapnya tetaplah bersama kami di segmen berikut dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sanwa Dimor, tentu sarung kita.